إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 129, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Siapa yang melangkahi atau melanggar aturan-aturan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Az-zulmu atau zalim di dalam bahasa Arab makna asalnya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi dalam kitab Mukhtarus Shahah. Yang dimaksud dengan az-zulmu secara asal adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Namun bisa juga dipakaikan untuk makna lain. Ada yang mengatakan zulmun atau kezaliman itu adalah akhdhu syai' min dunil haq, mengambil sesuatu dengan jalan yang tidak benar, mengambil sesuatu secara batil. Itu juga bisa dipakaikan lafaz az-zulmu di sana. Kemudian tajawuzul had, sesuai dengan ayat yang kita baca, melampaui atau melanggar aturan-aturan Allah. Ketika bapak ibu melangkahi batasan-batasan yang telah Allah tentukan, kita lampaui batasan tersebut, maka kita disebut orang-orang yang melakukan kezaliman. Termasuk makna yang juga masyhur, yaitu la yu'ti li dzi haqqin haqqahu, tidak memberikan kepada pemilik hak haknya. Ketika seseorang punya hak dari diri kita, lalu kita tidak memberikan hak tersebut kepadanya, itu juga disebut dengan kezaliman. Nah, setidaknya ada 4 makna. Yang pertama tajawuzul had, melanggar, melampaui batasan. Kemudian akhdhu syai' min dunil haq, mengambil sesuatu dengan jalan tidak benar. Kemudian makna yang lain wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan yang terakhir adalah la yu'ti li dzi haqqin haqqahu, tidak memberikan hak kepada empunya. Nah, itu semuanya masuk kategori kezaliman yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang cukup berbahaya, bukan cukup berbahaya tapi sangat berbahaya, ketika Allah di dalam surat Al-Baqarah 258 di ujung ayat itu Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Nah, sehingga mereka terus berada di dalam kezaliman, bertumpuk-tumpuklah dosa, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan siksa yang sehebat-hebatnya di hari akhirat kelak. Nah, berlindung kita kepada Allah dari orang-orang yang tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, Allah telah mengharamkan untuk dirinya perilaku kezaliman atau zalim.
Allah haramkan untuk dirinya kezaliman, kemudian Nabi juga melarang kita untuk melakukan kezaliman. Fala tazalamu, jangan kamu berbuat zalim. Kemudian dalam hadis yang lain muttafaqun alaih, ittaquz zulma fa innahu zulmatun yaumal qiyamah, jauhilah olehmu, berhati-hatilah kamu terhadap kezaliman, sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari akhirat. Kegelapan dalam makna zahir, betul-betul gelap, tidak dapat petunjuk sama sekali di hari akhirat, tidak dapat pertolongan, tidak dapat cahaya yang bisa membimbingnya. Bisa juga zulumat itu artinya syada'id, kesulitan-kesulitan yang sangat dia dapatkan di hari akhirat kelak. Nah, ini semua mengindikasikan bahwasanya zalim adalah perbuatan tercela, pelakunya dijanjikan mendapatkan siksa atau mendapatkan azab di hari akhirat kelak. Pelakunya dicela dengan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua menandakan zulmun atau zalim adalah dosa besar. Dan untuk masalah itu tidak ada perbedaan pendapat. Dia termasuk kategori dosa besar. Semakin besar kezaliman seseorang, semakin besar mudarat yang diakibatkan oleh kezalimannya, semakin bertambah besar pula dosa yang akan dia terima, dan semakin akan berat pula siksa yang akan dia dapatkan. Nah, apalagi kalau kezaliman tersebut berada di tangan orang-orang yang berkuasa. Penguasa yang berbuat zalim itu kerusakannya tidak terbatas, sulit untuk menghitungnya. Zalim kepada satu orang saja susah kita untuk memperbaikinya, susah kita untuk meminta keikhlasan supaya kita tidak disiksa di hari akhirat. Apalagi kalau kezalimannya meliputi banyak orang, sampai ratusan juta orang yang dia zalimi. Itu tidak terbayang nanti di akhirat bagaimana nasib orang tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kita akan jelaskan masing-masing dari makna kezaliman beserta contoh. Nah, sehingga kita bisa melihat kita masuk tak jadi orang-orang yang zalim, yang Allah ancam tidak dapat petunjuk, yang diancam dapat kesulitan di hari akhirat kelak. Yang pertama, tajawuzul had, wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Berdasarkan ayat itu bisa diambil makna melanggar aturan Allah, melampaui batasan Allah itu adalah kezaliman. Sebagaimana ketika Allah membatasi, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah olehmu dari wanita-wanita itu mulai dari 2 orang, 3 orang sampai 4 orang. Dibatasi oleh Allah hanya sampai 4 orang. Namun dia melampaui dari 4 orang karena dia sesat dalam memahami ayat Allah. Ada aliran sesat di negeri seberang, salah satu kesesatannya adalah menghalalkan menikah lebih dari 4 orang. Berdasarkan firman Allah tersebut, dia katakan boleh menikah lebih dari 4 orang. Mana dalilnya? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi dia memahami mathna wa thulatha, 2 ditambah 3, wa ruba' ditambah 4. Waw di sana dia pahami waw ziyadah, waw untuk menambahkan. Jadi 2 tambah 3 tambah 4, kita boleh menikah sampai 9 orang. Contohnya Nabi SAW, itu katanya. Nah, ini orang-orang yang melanggar batasan, melanggar aturan. Maka ketika dia sah menikah dengan 4 orang, ketika dia akad dengan yang kelima, itu otomatis batal. Betapapunlah keikhlasan calon istrinya, betapapunlah masyarakat di sana juga mendukung, tapi ini yang kelima otomatis tidak diakui secara syariat, tidak sah. Maka kalau tetap nekat juga, perzinaanlah yang akan terjadi. Nah, jadi orang-orang yang menikah lebih dari batasan adalah orang-orang yang melanggar aturan, melampaui aturan atau batasan yang Allah tetapkan. Kemudian salat di luar waktu tanpa ada uzur sama sekali. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang memiliki waktu yang telah ditetapkan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Mauquta artinya waktunya telah ditentukan. Nah sekarang Bapak Ibu langkahi waktu tersebut, kita lewatkan dari waktu yang telah Allah tetapkan. Salat zuhurnya di waktu asar, asarnya di waktu maghrib. Yang keterlaluan adalah waktu isya, salatnya di waktu zuhur. Itu keterlaluan. Dia sengaja begitu karena dia menganggap salat kan bisa diganti. Kenapa tidak salat? Salat kan bisa diganti. Sekarang saya tidak salat, nanti saya ganti. Bahkan saya akan menggantinya ketika ibadah umrah, ibadah haji. Sehingga pahala sekali salat dapat 100.000. Nah kita tidak menyangka ada orang yang punya pemahaman seperti itu. Tapi kenyataan memang ada yang punya pemikiran seperti itu. Karena ketika dia mendengar salat itu bisa diganti, ya kalau diganti kan tidak ada masalah berarti. Yang masalah adalah mau mengganti atau tidak. Ketika Bapak Ibu keluarkan salat dari waktunya, kita berdosa. Kecuali ada alasan yang diterima oleh syariat. 3, tertidur, takut, atau karena lupa. Dia tertidur lalu habis waktu zuhur, terbangun di waktu asar, salatlah ketika dia bangun. Dia lupa kalau kemarin belum salat subuh. Selesai salat subuh dia baru ingat, subuh kemarin ternyata kita belum melaksanakannya. Salatlah sekarang. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, la kafaratan laha illa dzalik." Hadis dari Imam An-Nasa'i. Siapa yang tidur atau dia lupa, tertinggallah salatnya, terlewatlah salatnya dari waktu yang telah ditentukan. Falyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia salat ketika dia ingat, hendaklah dia lakukan ketika dia sudah bangun dari tidurnya. Tidak ada penebus kesalahan, tidak ada kewajiban bagi dia kecuali itu. Nah sekarang dia sengaja. Nah itu masuk kategori melanggar aturan, melampaui batasan, dia langkahi. Begitu juga ketika Allah menetapkan laki-laki dan perempuan wajib menutupi aurat. Ketika laki-laki berhadapan dengan perempuan, perempuan ada batasan aurat, laki-laki juga punya batasan aurat. Nah sekarang batasan itu dia langkahi. Hanya boleh membuka sampai sini, dia buka lebih dari itu. Pergelangan sampai ujung jari itu nampak, tapi dia buka sampai ketiak. Yang wajah boleh nampak, tapi rambutnya dia langkahi batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ketika perempuan di hadapan mahramnya, orang-orang yang haram dia nikahi. Mahram itu lebih tepat dibanding muhrim. Yang mahram, orang yang haram dinikahi oleh perempuan tersebut. Maka batasan auratnya adalah mulai dari bahu sampai lutut. Boleh nampak oleh mahram kita itu leher kita, boleh. Rambut kita, boleh. Tetapi kalau dia mau menutupnya, tentu itu lebih terhormat. Kemudian kalau wanita itu di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka batasan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah, pergelangan sampai ujung jari. Kemudian di dalam mazhab Imam Abu Hanifah ditambah tumit dan telapak kaki. Itu diizinkan. Ya, kemudian perempuan di hadapan suaminya, bukan mahramnya, tapi di hadapan suaminya tidak ada batasan aurat. Kemudian dalam kitab Al-Jami' Al-Ahkamil Quran dibahas juga bagaimana kalau seorang muslimah di hadapan perempuan-perempuan kafir. Ada pendapat yang mengatakan sama ketika dia berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang lain mengatakan sama dengan ketika dia berhadapan dengan laki-laki yang menjadi mahramnya. Kemudian perempuan sesama perempuan juga ada batasan. Jauhi pandangan dari aurat paling intim dari perempuan tersebut. Anda boleh melihat kepada faradnya. Sebagian ulama tetap mengharamkan pemandian umum sekalipun khusus perempuan. Begitu juga pemandian umum sekalipun khusus untuk laki-laki. Yang lain membolehkan selama mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengalihkan pandangan dari aurat berat perempuan, dari aurat berat dari laki-laki. Ya, bagian organ intimnya itu jangan dilihat, usahakan palingkan mata dari hal itu. Kalau memang bersikeras ingin mengatakan boleh pemandian umum khusus untuk laki-laki, khusus untuk perempuan. Nah jadi ada batasan. Nah batasan itu sekarang dia langgar.
Nah, orang yang melanggar aturan Allah, dia adalah orang-orang yang zalim. Kezaliman yang seperti ini ada azab tersendiri yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya zulmun dalam artian mujawazatul had, melampaui batasan, melanggar aturan, sebagaimana firman Allah dalam ayat 254 surat Al-Baqarah. Kemudian makna yang kedua, wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika sesuatu itu harus diletakkan di depan, dia letakkan di belakang. Harusnya yang di depan rumah itu kan kamar, ruang tamu. Ketika tamu masuk, langsung ada ruangan khusus bagi mereka duduk dan istirahat. Ikon dah, pas masuk rumah, WC namanya nyambui awal. Kecil orang, Aiko, you nak pandai, tak adilnya kok. Kenapa tak adil? Karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, contoh, laki-laki memakai perhiasan perempuan, perempuan memakai perhiasan laki-laki. Secara zahir dia melanggar aturan Allah, masuk juga makna zalim mujawazatul had dia. Dalam makna yang lain, dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Laki-laki dilarang oleh Nabi untuk memakai emas dan sutra. Inna hazaini haramun ala dzukuri ummati. Dua ini haram untuk laki-laki dari kalangan umatku, haram. Tapi laki-laki memakainya untuk berhias. Yang dua itu untuk perempuan sesuai dengan fitrahnya. Pakaian dalam Islam bukan hanya untuk melindungi badan awak dari dingin panas, tidak. Pakaian lebih dari sekedar itu. Dalam Islam pakaian itu identitas, menunjukkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian itu menunjukkan kesopanan. Pakaian itu adalah untuk menjaga fitrah. Laki-laki disuruh berpakaian seperti ini untuk menjaga fitrahnya sebagai laki-laki. Perempuan juga disuruh memakai pakaiannya, perhiasannya, sehingga terjaga fitrahnya sebagai kaum perempuan. Ketika kita tidak meletakkan itu pada tempatnya, laki-laki disuruh memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki, terkikislah fitrah masing-masing. Laki-laki ketika memakai perhiasan perempuan, mulai dikikis kelaki-lakiannya, sehingga menjadi nanti keperempuan-perempuanan. Akan begitu. Kemudian perempuan ketika memakai perhiasan khusus laki-laki, dikikislah keperempuanannya, feminimnya mulai hilang, muncul maskulinnya, kelaki-lakianlah dia jadinya. Nah, ketika perempuan bergaya laki-laki, laki-laki bergaya perempuan, syaitan tidak hanya sebatas itu. Tangguang berubah banalah jadi laki-laki, berubah banalah jadi padusi. Kecil laki-laki itu ambo tak kurang di badan nan salah. Ya, salah badan nan dia Allah kok. Anak padusi model tu pula. Ya, salah ini. Allah tidak cocok memberikan fisik. Fisik yang benar adalah fisik laki-laki. Perempuan fisik laki-laki, kemudian dan laki-laki fisik perempuan. Terjadilah apa yang kita lihat sekarang, yang mungkin zaman dahulu tidak pernah terpikir oleh kita. Dan itu didukung oleh organisasi yang namanya Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan bangsa-bangsa nampaknya menerima pemikiran supaya manusia ini tidak terlalu banyak di muka bumi, supaya bumi ini tidak sempit, tidak terjadi ledakan penduduk, maka digalakkanlah, disosialisasikanlah yang namanya pernikahan sejenis. Laki-laki menikah dengan laki-laki, tapi yang satu ini fisik casingnya perempuan, tapi isinya laki-laki. Dia tidak akan pernah seperti laki-laki. Ia bisa membuahi, bisa punya keturunan. Tak bisa dia hamil. Fisiknya saja yang perempuan, tapi rahimnya tak punya. Kemudian yang laki-laki, yang perempuan berubah jadi laki-laki. Jangankan hamil, jangankan bisa membuahi, dia saja. Ada laki-laki yang berubah jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Kalau laki-laki yang berubah jadi perempuan, ada namanya Solena Chaniago. Gara-gara Chaniago itu orang awak.
Jadi orang awak ku banyak je nan buruk-buruk perangai tu. Awak banggana jadi orang Minang. Kecil orang Minang tu berubah jadi laki-laki. Ya, contohnya sia Dorce. Ya, sia lain macam ni aku. Yang berubah total jadi perempuan yang pertama kalinya. Orang awak tu, bangga awak tu. Dah lah. Ada orang awak profesor doktornya jadi angku kali menikahkan pasangan sejenis. Lado balik orang ambo nikahan cik orang awak lah tu. Bangga aja jadi orang Minang tak? Jangan eloknya saja. Ya. Awak kau bangga kerana Islam awak, bukan kesukuan dah. Nah, dia mengatakan di televisi, saya lebih perempuan dari kaum perempuan, lebih putihnya pada ibu, lebih luwih rambutnya pada ibu, lebih rancaknya pada ibu nan asli. Nah, padahal dia tidak pernah hamil, kerana aslinya dia laki-laki. Jangan hamil keputihan sendak ada. Berhalangan sendak ada, boleh hamil pula. Kalau ada cerita di TV itu, inya pernah berhalangan. Itu tak kadang saja. Sayangnya manusia aneh model tu dia giah panggung. Manusia yang keluar dari kodratnya itu diangkat-angkat. Awalnya kita melaknat dia, tapi setiap hari kita lihat dia, lama kelamaan nampaknya percuma sebab melaknat ke. Nampaknya percuma saja kita menentang. Nampaknya memang sudah seperti itu hidup zaman sekarang. Itu dia. Ketika itu sudah dalam pemikiran bapa dan ibu, akhirnya apa yang terjadi? Nampak itu di sebelah rumah kita, terjadi itu dengan tetangga kita, nampak orang seperti itu di pasar, ya kita diam saja. Tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada lagi semangat untuk menegakkan agama, tidak ada lagi. Itulah yang namanya korban perang pemikiran. Di setiap sinetron, di setiap acara diselipkan ajaran itu. Bahkan film anak-anak superhero pun diselipkan. Ada superhero kekuatannya kuat segala macam, dia laki-laki berotot, tapi sukanya pada laki-laki. Dibuat seperti itu. Ketika diprotes oleh orang, apa katanya? Sudah takdir. Takdir siapa? Allah mentakdirkan laki-laki dengan perempuan. Hewan saja tidak mau seperti itu. Ya, dia mau seperti itu supaya jumlah penduduk di muka bumi berkurang, tidak bertambah. Yang bertambah di muka bumi itu tu nembesi gayu di lembah Nai. Ainyo sana bertambah banyak. Lama kelamaan mereka yang menguasai dunia seperti yang difilmkan oleh orang-orang itu. Ya, dunia dikuasai oleh simpanse. Lama-lama ke simpanse itu pandai lo mengecek. Besok inyo lo jadi imam tu, ala kacau tu yang model tu. Ya. Kenapa bisa muncul film itu? Idenya begitu. Mulai dari ide, lama-lama ada keinginan untuk mewujudkannya. Maka dalam Islam, sesuatu yang melenceng itu sejak dari akarnya, sejak dari awal sudah dilarang. Nah, maka jangan biasa melihat laki-laki yang seperti perempuan. Bukan hanya pakaian, gaya berjalan, gaya bicara, itu jangan. Sampai-sampai Imam Malik mengharamkan seorang bapa membelikan boneka untuk anak laki-lakinya. Tidak boleh. Perempuan belikan mainan perempuan, nak laki-laki kasih mainan nak laki-laki. Ada orang dia laki-laki tapi dia bercadar keluar rumahnya. Ketika digeledah, masa buat cadar baju padusi gamis. Lain tak salah wak biko tu. Memburuk-burukan orang bercadar sekeraja. Nah, yang laki-laki juga begitu. Contohnya Citayam, ada Citayam. Fashion show. Walaupun pakaian padusi yang dipakainya, tapi kalau kamu lenggok di muka orang, itu tabarruj namanya. Sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian besar menyangka asal sudah tutup aurat sudah sesuai syariat. Tidak, ada perintah lain. Tabarruj, jangan tabarruj. Apa itu tabarruj? Ia berjalan di tengah laki-laki, atau menampakkan auratnya, atau rombongan laki-laki berjalan dia sendirian, hendak mengelak dia, hendak menghindar dia. Itu tabarruj. Kita disuruh berhijab, jangan sampai ada fitnah laki-laki perempuan. Setiap amalan perkataan mencegah terjadinya fitnah laki-laki perempuan, hijab namanya.
supaya jangan bercampur saf laki-laki je perempuan. Dipakai itu pembatas. Pembatas tu namanya berhijab. Supaya jangan muncul fitnah laki-laki dan perempuan. Ibu bicaranya biasa saja, jangan suaranya direndah-rendahkan. Itu ibu berhijab namanya. Supaya jangan muncul fitnah laki-laki dan perempuan. Dia tidak berduaan, dia bawa mahramnya. Berhijab namanya. Allah suruh berhijab bukan menutup aurat saja. Setiap orang yang berhijab dia pasti tutup aurat, tapi belum tentu yang tutup aurat dia berhijab. Contohnya dia berhijab tapi foto-foto juga lalu dipampang di media sosial, dilihat oleh semua orang, ya fitnah juga. Atau dia menutup auratnya, ya semuanya dia tutup, seperti orang Asia Selatan, Afghanistan, semua ditutup, tidak ada yang nampak sama sekali. Tapi dia pulang setiap hari jam 12 malam sendirian. Itu kan membuat fitnah. Tidak berhijab dia namanya. Sekarang hijab itu dibikin sempit maknanya. Asal dia sudah tutup kepala, artis berhijab. Oh dah. Dia artis berhijab, tapi di depan lawan jenis galak-galak bakarikian, tidak bakatantuan, hahahihi jo, anda bisa. Nah, ibu-ibu berhijab ketika ada reuni emas, ya. Sesudah Hari Raya Idul Fitri ada reuni perak, ada reuni perunggu. Kita tunggu reuni suaso, ya. Reuni loyang, ada segala macam, ya. Dalam acara reuni itu awak tutup aurat. Tapi nya katua-katua je laki-laki, bantuannya masih SMA tu jo. Bantu anak-anak padahal bercucu, ya, lawin tu. Banyaklah perselingkuhan gara-gara reuni tadi. Ya, cinta lamonyo bersemi kembali. Kecil isterinya, ambo protes dah. Udah, ya, kenapa udah lah punya isteri, lah punya anak, masih itu je kerajo. Adik tak bisa protes. Inyo orang pertama nama isi hati udah. Adik nomor 2, mengapa protes punya? Udah ada model tu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika Allah melarang, membatasi, silakan nampakkan, tapi ini saja yang boleh, jangan langkahi. Ketika Allah tetapkan laki-laki punya hiasan, perempuan punya perhiasan, laki-laki berhiaslah tapi jangan dengan emas, berhiaslah dengan pakaian tapi jangan dari sutra murni. Sutra artinya yang dibuat, diolah dari air liur ulat sutra. Sutra sekarang banyak sutra sintesis, sutra hasil proses kimiawi. Sementara sutra yang maksud yang diharamkan itu yang diolah benangnya dari air liur ulat sutra, itu yang tak boleh bagi laki-laki. Bagi perempuan silakan. Maka bapak-bapak kalau jadi anggota dewan dapat pin, ada emasnya, ada sekian gram, ya jangan dipakai. Oh, arloji saya rantainya dari emas, ya jangan dipakai. Ada unsur emasnya, jangan dipakai. Itu untuk perempuan. Banyak gantinya. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah ganti. Boleh pakai cincin perak, silakan. Ya, pakai cincin aluminium, silakan juga. Pakai cincin batu akik, silakan. Kalau berminat cincin batu baru, tak salah juga. Ya, bolehlah raja-raja. Tapi kalau suaso dicaliak di dalam kamus suaso tu campuran emas dan perak, tu tak bisa. Ada unsur emasnya. Laki-laki berhiasnya dengan apa? Dengan harum-haruman. Pakailah parfum. Perempuan berhiasnya bukan dengan parfum. Innallaha la yaqbalu salata imra'atin hina ma takhrud wa rihuha ta'sif. Allah tidak terima salat seorang perempuan ketika dia keluar itu rihuha ta'sif, baunya ta'sif keras. Sampai balik pulang nyobai mandi memberasiahkan bau parfum nan malakik di badannya. Karena parfum ko kan memang ke badan awak, bukan ke pakaian. Kan begitu harusnya. Nah, desak yang karihnya bu menempel di badannya. Setiap berpapasan dengan lawan jenis, melihat orang kepadanya, itu yang dilarang. Tapi kalau parfum khusus wanita yang baunya lembut, yang hanya untuk dirinya sendiri saja, tidak menarik perhatian lawan jenis, ya, tak tercium diorang ketika berpapasan, ya. Maka itu ada yang membolehkan. Makanya ada parfum khusus wanita. Kalau ibu pakai parfum nan karih di muka suami ibu, gialah.
Yang itu nak di muka suami waktu ndak ada larangan dah. Ya, ke di muka suaminya bertelakuang di muka suami orangnya hanya buka-buka pakai surah pendeknya. Itu terbalik tu. Di muka suaminya bantu kapal pecah. Di muka suami orang tampil sebagai kapal pesiar. Kecil suami, Nabi menyuruh awak menikah untuk jaga pandangan. Fa innahu ahsanu lil farj, ya, wa aghaddu lil basar. Sesungguhnya menikah itu menjaga kehormatan supaya jangan terjatuh kepada zina, menjaga pandangan. Awaklah menikah ustaz, ternyata pandangan awak ndak jo terjaga doh. Karena nan dapat bukan isteri salihah, yang dapat isteri talihah yang bergaya di depan suami orang tapi tidak bergaya di depan suaminya sendiri. Kata bayang istri di rumah, di rumah tu kalau dibayangkan ustaz kapal terdampar. Kalau nan di luar tu kapal pesiar, tentu naik kapal pesiar awak. Jadi kata jaga kehormatan awak. Kalau model tu carilah wanita yang salihah yang bisa menjaga pandangan bapak-bapak. Itu adalah sebaik-baik perhiasan di dunia. Kemudian tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya, ini bagi yang berpendapat umrah itu sunat, haji itu wajib. Gara-gara mengejar yang sunat, tak mampu lagi dia melakukan yang wajib, tinggal yang wajib itu. Gara-gara mengejar yang sunat, wajib tidak dia laksanakan. Umrah itu sunat. Sekarang dia menabung sudah sekian lama dan sudah terkumpul biaya, dan itu sudah cukup untuk biaya dia berangkat haji. Melekatlah kewajiban haji kepada dirinya karena dia muslim balik berakal, kemudian jalan ke sana aman, kemudian dia mampu secara finansial. Ketika melekat kewajiban, dia harus menjalankan kewajiban tersebut. Tapi dia tidak lakukan kewajiban ini, dia justru pilih yang sunat. Kalau yang berpendapat umrah itu sunat, dia berangkatlah umrah. Ketika dia berangkat umrah, hilang kemampuan dia untuk berangkat haji. Dilihat secara logika, menurut perhitungan sesuai dengan kondisinya sekarang, kemampuan dia pergi ke Mekah setelah ini tidak ada lagi, susah. Tapi dia punya alasan. Apa alasannya? Kalau kita mendaftar haji sekarang, 30 tahun lagi baru berangkat. Yang berangkat tahun ini sekarang sudah 11 tahun menunggunya. Kalau yang besok itu sampai 20 tahun, sampai 30 tahun kita menunggu. Gugurkah kewajiban haji dengan alasan begitu? Ya tidak gugur. Kewajiban bagi bapa dan ibu adalah mengikuti proses tersebut, lalu berdoa semoga peraturan berubah. Karena tipe penguasa di tempat awak berubah menterinya, berubah aturannya. Mendaftarlah, kemudian tunggulah. Alun lai jatuh wakatunya mati awak. Sudah, Allah kehendaki begitu. Sesuai dengan hadis Nabi, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu ma nawa. Siapa yang melakukan keinginan baik, siapa yang berniat melakukan amalan baik lalu tidak terlaksana, kutiba lahu ma nawa, ditulis bagi dia apa yang dia niatkan. Bisa jadi ditulis bagi dia pahala untuk niatnya, dan satu kebaikan Allah balas 10 sampai 700 sampai tidak terhingga. Bisa jadi maknanya ditulis apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan? Pergi haji, ditulis pahala haji untuknya. Dia belum berangkat. Allah membalas dengan balasan yang lebih sempurna dari apa yang kita kerjakan. Bahkan belum kita kerjakan, Allah balas juga dengan pahala. Ya, falam ya'malha kutiba lahu ma nawa, atau kutiba lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa shaum. Satu kebaikan Allah balas 10 sampai 700 kecuali puasa. Maka ulama mengatakan ada kebaikan, satu kali kebaikan dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 sampai tidak terhingga seperti puasa, sampai tidak terhingga seperti sabar ketika dapat musibah. Itu tidak terbatas pahalanya. Apalagi dirayu, dibujuk-bujuk, tidak usahlah pergi haji, nan wajib haji itu.
Kecuali ibu punya banyak pitih, apailah. Ya, Nabi umrah dulu baru haji. Karena ada kemampuan sesudah itu. Kita tidak sulit mengumpulkannya. Kita khawatirnya dia jatuh kepada sengaja meninggalkan kewajiban. Allah tidak akan perhitungkan yang sunat-sunat sampai yang wajib dilaksanakan. Boleh saja mendahulukan yang sunat dari yang wajib jika waktu yang wajib itu panjang, lapang. Tetapi kalau kita hilang kemampuan gara-gara yang sunat, itu zalim dalam beribadah namanya. Ya, kita mendaftar, bukti kita sungguh-sungguh melaksanakan ibadah haji. Kita ikuti prosesnya tanpa main manipulasi, kelok kiri kelok kanan, main kicu-kicu dan lain sebagainya. Kemudian alai berdoa semoga penguasa nan jaya-jaya kau runtuh saudanya. Anaknya nan adil tu. Anda berdoa saya dah, usahakan bisu aku. Nya berdoa saya. Anak maju entah sia nya doa. Anak nama betul. Habis itu juga gara-gara mengajar nan sunat, habis waktu salat fardu. Lah jadi waktu 10 minit le tinggal. Lah terpakai itu 3 minit 4 minit untuk berdua. Sudah berdua, nyoba lo tahiyatul masjid dulu. Sudah tu nyoba rawatib lo dulu. Ala azan asar jurang. Ya. Karena tu. Kenapa? Nan sunat tu ndak patutnya kerajokan ketika waktuan wajib tulah sampai. Bisa kita sunat dulu baru wajib kalau waktu yang wajib masih panjang. Ndak bisa lagi kalau waktunya sudah hampir habis. Itu zalim bapa dan ibu namanya. Salat sunat tidak akan diperhitungkan jika salat wajib belum dikerjakan. Hanya kajian salat tahajud 100 rakaat, tapi subuhnya jam 8. Tahajud ko, nabi ko, barik ko, palu gadang ko, segala macam ko. Tapi subuh bapa, ya subuh itu lembek wajah. Itu nak namun. Salat subuh berjamaah itu nilainya sama dengan salat tahajud semalam suntuk. Man shalla subah fi jama'atin ka'annahu qama al-laila kullahu. Siapa yang salat subuh berjamaah maka dia seperti orang yang qiyam semalam suntuk. Bukan wak qiyam semalam suntuk sudah tu subuh tinggal anak model tu dah. Nan sunat lataan di nan sunat, nan wajib lataan di nan wajib. Nan kurang penting letaan di kurang penting, nan paling penting letaan di paling penting. Jangan sampai yang paling penting jadi kurang penting, yang kurang penting jadi paling penting. Seperti bapak-bapak ibu-ibu yang pergi haji, yang paling penting ibadah haji kita selesai, yang paling penting ibadah umrah kita selesai. Tetapi yang paling penting itu di bawah, yang naik apa? Belanjo, itu yang paling penting. Tak senang kesehatannya, sakit badannya kalau tak belanja. Gara-gara belanja habis tenaganya. Sehingga ketika haji tiba, Pak, tolong gantian ambo melontar. Bu, ya tolong dorong ambo pakai kursi roda. Kama tenaga ibu labih dek belanja. Anan tujuan utama yang paling penting kalah jonan kurang penting. Tunan zalim dalam beribadah itu namanya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibarat anak-anak berbaju kini, baju dalam diletakkan di luar, baju luar dibawaan ke dalam. Kan macam tu. Ya. Baju kaos dilakian, singlet dipakai di luar. Harusnya kan singlet di dalam. Tu baju kaos di luar. Tu contohnya tu. Baju lalok nyo pakai baju ke pasar. Itu zalim kamu itu. Nak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Anam piyama tu kan baju lalok tu. Ya, hanya pakai baju keluar. Jadi banyaklah orang yang pakai baju lalok tu pergi ke pasar sore-sore, jalan sore, rusak pandangan wak di bueknya. Kemudian makna yang ketiga, akhdhu syai' min dunil haq. Bapak ibu ambil sesuatu dengan cara tidak benar. Kita ambil tanah tu tapi dengan cara tidak benar. Kalau kita ambil tanah tadi dengan cara membelinya, kita dapat tanah tadi karena dihibahkan, yalah itu halal, itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ambil, awak kan mau ku apa? Tu kiloan sengini, sasenti jadi kiloannya, 100 meter ke sini tentulah lawe lu. Tawik lu jalan setapak cik lu. Kau sawah wak, kau sawah tetangga wak, pematang semeter
lama-lama pematang tinggal 50 cm. 50 cm lah masuklah ke sawah awak. Lumayan tu bu, 3 baris banih bisa masuk sinan tu. Jangan main-main tu. Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iqtata'a shibran minal ardi zulma, siapa yang mencaplok tanah orang walaupun sejengkal, artinya walaupun sedikit, secara zalim, nanti tawaqahu Allah yaumal qiyamah min sabi aradin, Allah pikulkan kepadanya 7 lapis bumi di hari akhirat kelak. Kalau ibu punya tanah, 7 lapis ke bawah punya ibu, 7 lapis kateh punya ibu. Siapa yang ingin memakai pipa, ingin melewati di bawah rumah kita, minta izin kawan, kerana tanah yang di bawah rumah awak, tanah awak tu. Kalau ada orang pohonnya menjorok ke arah tanah kita, 7 ke atas, 7 lapis langit punya kita dulu tu. Itu kepemilikan dalam Islam. Kalau punya tanah awak, 7 lapis katih punya awak, 7 lapis ke bawah punya awak. Menjorok batang kayu orang ke halaman awak, guntiang zelah. Berangnya, ni berangnya, awak hak awaknya. Yang tak mengerti itu nam punya batang kayu, nyo biarkan batang kayunya menjorok ke tanah di atas kekuasaan orang lain. Apalagi pohonnya itu berbuah, lalu buahnya jatuh ke halaman tetangganya, lalu diambil tetangganya tersebut, dilaporkannya ke polisi, ditangkap tetangganya. Itu yang nak masuk akal cerita nama dia tu. Jadi ibu jangan marah ketika pohon ibu sudah melanggar batas daerah orang, kecuali orang tersebut mengizinkan. Karisiak daunnya ke halaman orang, buahnya awak makan, badangkang-dangkang kata awak buahnya, sudah tua ambil buahnya, dia lah badangkang kata awak lah, nanti kaduannya ke polisi. Anam polisi yang mualah menangkap. Kenapa? Apa tuduhan? Mengambil buah-buahan yang jatuh di halamannya sendiri. Ayo lucu kerajaan. Kemudian ketika atap rumah ibu masuk wilayah kekuasaan tetangga kita, minta izin tu. Model tu aturan dalam agama, bertetangga ada aturannya. Jangan kita mengambil tanah itu. Ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid bin Amru. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, dia dituduh oleh seorang perempuan, Arwa namanya, lah ambil tanahnya. Dilaporkan ke gubernur, dipanggillah sahabat Nabi, diinterogasi. Kecik Sa'id bin Zaid bin Amru, lai kemungkin ambo mangarajuan tu, padahal ambo mendengar sabda Nabi, man iqtata'a shibran minal ard zulma, siapa yang mengambil tanah walaupun sejengkal dengan cara zalim, dipikulkan kepadanya tanah lapis 7 lapis bumi nanti di hari akhirat. Saya sudah mendengar Nabi bersabda seperti itu, mungkinkah aku melakukannya? La as'aluka ba'da haza, saya tidak akan bertanya lagi kepada engkau setelah ini. Tak ambil tentu lah, tak bertanya lah. Lalu apa doa Said bin Zaid bin Amru? Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, kalau padusi itu pendutu, maka butakanlah matanya ya Allah, dan matikan dia di tanahnya itu. Ternyata memang wanita itu buta matanya, marabun matanya, mengaca-ngaca berjalan, masuk dalam lubang, mati dalam lubang tu. Lubang tu ada di tanah, dan dituduh Sa'id bin Zaid mambiaknya. Jadi kalau awak dituduh mambiak tanah, padahal tak ada dah, ibu boleh memaafkan tuduhan itu. Ibu boleh minta keadilan ke Allah. Doa itu senjata orang beriman. Kita zalim kepada orang, tapi orang tidak bisa berbuat apa-apa, jangan merasa aman dulu. Dalam salatnya kita didoakan. Sahabat ini mendoakan perempuan tersebut, tak lebay sahabat tu, masak padusi di bituan, maafkan saya banyak. Tak didoakan begitu, haknya. Makanya jangan zalim ke orang, hati-hati. Ya Allah, butuan matonyo, matiannya di sini. Kan sadis tu. Tak tanggung-tanggung doa itu. Kalau nyudba itu, Sa'ad bin Amr bin As,
Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau dituduh jadi imam tidak sesuai sunnah Nabi. Diutuslah oleh Umar bin Khattab tim menginvestigasi, tanya semua masjid, betulkah ya Sa'ad bin Abi Waqqas imam tidak sesuai sunnah Nabi? Hanya satu masjid yang jemaahnya mengatakan tidak sesuai. Kalau kalian bertanya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, maka ketahuilah dia pemimpin yang tidak adil, membagi harta rampasan perang tidak adil, dan tidak pernah ikut berperang. Itulah menurut saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tadang ada Sa'ad bin Abi Waqqas kecek apa tadi itu. Didoakannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau laki-laki tadi berdusta, Allahumma atil umrahu wa atil ba'sahu wa arid nafsahu lituhma atau lituham, ya, wa arid nafsahu lil fitan. Ya Allah, panjangkan umur pak tu ya Allah, tapi panjangan pula kesengsaraannya, umur panjang untuk sengsara saja. Kemudian timpakan kainnya berbagai macam fitnah. Panjangan umurnya, panjangan pula merasainya. Ampuan kainyo sado masalah kekacauan fitnah. Lama umur pak tu, sampai-sampai alis matonyo menutup matonyo. Adik sakiang lamunya di keraja pak tu duduk tepi jalan. Kau bertanya orang, bako model ku apa? Akibat doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi hati-hati, boleh ke orang-orang nan dikenal amal salehnya. Bapak ibu zalim yang saja didoakannya beko ba'a. Jadi jangan ambil dengan cara batil, ambillah dengan cara yang diridai, cara halal, beli, ya, itu caranya. Jangan diambil begitu saja. Begitu juga menyuap itu apa? Mengambil hak orang dengan jalan batil. Gara-gara pemberian kita, hak orang menjadi milik kita. Menyuap artinya menghakkan yang bukan hak kita, membatalkan yang menjadi hak kita. Itu suap namanya. Tapi kalau bapak ibu memberi untuk mengambil hak kita yang dizalimi, itu bukan suap namanya. Kita tidak berdosa, yang menerimanya berdosa, karena kita terpaksa melakukan itu supaya hak kita diberikannya. Kita punya hak gratis dalam mengurus KTP, tapi dia persulit kita. Nampak oleh kita ada orang magiah pitih balik kerupuk, sudah tu langsung keluar, cepik selesai je. Awak berhari-hari padahal tabwik di sini, prosesnya cuman sebentar, gratis, tidak membayar. Prosedurnya begitu. Karena awak dizalimi, awak ingin kezaliman itu pai dari diri awak, agiah lolah pembeli kerupuk tadi, hadiah-hadiahnya hak awak. Berdosa tu ndak, ini berdosa. Karena ibu mengambil hak ibu. Tapi kalau itu bukan hak kita, diumumkan bahwasannya yang nomor satu adalah anak orang lain, anak kita nomor dua yang akan dapat jabatan yang nomor satu. Maka bermainlah di belakang. Lalu tiba-tiba yang dapat jabatan anak kita yang nomor satu tidak dapat haknya, karena kita memberi kepada pemutus yang memutuskan untuk mengangkat anak kita. Itu namanya bukan hak kita. Karena kita memberi, jadilah dia hak kita, sehingga hak orang lain berpindah ke kita karena pemberian tersebut. Itu suap namanya. Suap yang lain, lampu merah kita langgar, kita terobos, kemudian dipanggil oleh pak polisi, kemudian setelah itu ditilang, kemudian kecik ibu, model kau pak, ambo dapat rasaki, aku ada sedekah seketik, ya. Kau sedekah kau pak, dah suap dogo ya. Sedekah be ya, ya mana kau pak, yo. Tapi ingat ibu harus ditilang jo. Baal tu pak, ambo kalau sedekah, mengapa tilang jo? Sedekah nama itu? Tak. Itu suap dalam artian membatalkan sesuatu yang sudah jadi hak kita. Karena kita melanggar, kita berhak untuk dihukum. Sekarang hukum itu tidak jadi kita terima karena pemberian. Itu suap namanya. Anak awak masuk sekolah, aturannya anak awak tak terima dah. Anak awak nomor sekian, jadi cadangan sindak dah. Bergerilya lah. Gerilyanya, dia ada pembangunan sekolah tu, ambo bawa wakaf, bawa wakaf kecilnya kah? Ya, ambo bawa wakaf 1 juta batu bata. Langsung tagak kecil mereka. Ayolah, ya. Tapi anak ambo baku nak terima siko. Baku tak bisa, baku bisa anak ibu tak terima.
Masa ibu nan selok kau nak diterima anaknya? Alah pandailah diplomasinya. Akhirnya masuk juga anaknya. Tergusur salah satu orang yang berhak. Itu nak kerajo teruk ya. Itu termasuk kezaliman. Mengambil hak dengan jalan batil. Memang mengambil sesuatu dengan jalan batil. Tapi kalau mengambil hak awak dengan jalan model itu, hak awak nak ambil ya, alun masuk kategori suap lain. Yang terakhir, zalim dalam artian la yu'ti li dzi haqqin haqqahu. Bapak Ibu tidak memberikan bagi orang yang punya hak haknya. Ada orang dia punya hak untuk menghirup udara segar. Kita semuanya punya hak untuk itu. Tapi si bapak ini merusak hak kita tadi. Yang kita hirup bukan udara segar lagi, tapi udara tercemar. Tercemar karena asap rokoknya yang sudah bertambah dengan kuman yang ada dalam kerongkongannya. Atau begitu. Perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Kita yang menghirup asap rokok yang dikeluarkan orang itu lebih mendapatkan bahaya dibanding yang merokok itu sendiri. Kalau begitu Pak Ustaz, merokok selama banyak, jangan kedua-duanya. Jadi awak rokok itu makruh Ustaz. Tapi kalau lah merusak udara yang dihirup oleh orang, jadi penyakit dia, tidak ada makruh-makruh lagi, haram itu. Makanya salah satu fatwa Majelis Ulama ketika sidang Komisi Fatwa Nasional di Padang Panjang 2009 ini, salah satu rokok yang diharamkan itu kalau di fasilitas umum di tempat orang banyak, apalagi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu indah itu. Nah, bapak dan ibu punya hak memakai jalan di depan itu. Sekarang hak kita dirampas orang. Nyo ambil jalan tadi. Jual nyo ambil, jo panggung gembira. Ada inyo baralik dalam rangka memeriahkan dibelah panggung untuk organ tanggul. Maka diletakkanlah di sini. Ya, organ tunggal, maaf. Nah, organ tunggal itu acaranya, ya cara menyanyi lah. Nyanyinya, nyanyinya macam-macam. Ya. Orang baralik nyowe nyanyi maratok. Kalau lucu je penyanyi itu. Dia celiak penyanyinya, pakai baju adiaknya, adiaknya nak baju lagi. Kan lucu itu. Penyanyinya na'udzubillah, isi lagunya ya la'natullah, pokoknya tak ada nan elok dah. Sudah tu diambil lo jalan orang. Kan tak sadonyo mau ambil dah. Kan bisa aja orang lewat. Tak ada dua orang nama itu. Turun dua jalur, sejalur lagi. Ya kan kamu punya hak lo memakai jalan kau. Betul, hak awak ambillah tanpa merusak hak orang. Ketika bapak ibu mengambil hak, tapi gara-gara itu orang lain jadi terzalimi, tak boleh itu. Dalam Islam tidak boleh melakukan amalan yang memberikan manfaat pada diri sendiri tapi memberikan mudarat pada orang lain. Tidak boleh pula melakukan amalan yang memberikan manfaat pada orang lain tapi memberikan mudarat pada diri sendiri. Yang boleh itu memberikan manfaat untuk diri sendiri, memberikan manfaat untuk orang lain, atau orang lain dapat manfaat yang kita tidak dapat mudarat, atau kita dapat manfaat orang lain tak dapat mudarat. Ambillah. Tapi kalau hanya mementingkan kepentingan pribadi, individualis nama. Orang Amerika awak tu individualis. Jadi keluar berita macet panjang. Padahal akhir pekan ya volume kendaraan sangat tinggi. Tentu ya macetnya. Berhenti si 2 detik auto nurunan penumpang, ala sekian auto antri di belakang. Aiko seharian nyolatan pangguang. Walaupun hanya sedikit saja jalan yang dia pakai. Jadi macet orang. Seharian itu orang nama mutuak kayaknya tu. Sia nak beralik tu. Ya, tidak berotak. Macam-macam lah umpatannya. Tak seketik Allah juga tu. Sementara nak beralik didoakan, semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Akhirnya sakinah mawaddah warahmah tapi orang terzalimi dia. Abah Allah kan dikabulkan oleh Allah tu. Tapi ketika ada orang mengambil jalan untuk beralik, tak ada nak protes dah, mau pek dalam hati saja, menyumpahi dalam hati saja. Kenapa tak ada yang berani mengecek? Dek inyolah bani ai pula, bisu ambo beralik mu ambil dah. Ya rasulullah. Ya, saling menzalimi selawat alaikum ya. Tu siap berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ni berdoa rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kerajaan celik.
Kecil ibu, jalan tu ndak punya hak. Ndak usah orangnya bu, jalan tu sendiri punya hak. Kalian jangan duduk-duduk tepi jalan ndak. Ya Rasulullah, itu acara kami, nak macam-macam kami. Itu loh kesempatan kumpul-kumpul kawan sebegadang. Kalau kalian enggan fa'in abaitum fa'atut tariq haqqahu, berikan jalan itu haknya. Apa hak jalan? Raddus salam, jawab salam kalau ada orang mengucapkan salam di jalan. Kemudian apa lagi? Kaful aza, tahan diri jangan mengganggu orang di jalan, tahan diri jangan sampai orang tersakiti di jalan. Ini kan mengganggu namanya, ya. Sehingga orang tidak bisa mengambil haknya. Dan kita tidak ada pula minta izin. Lah dia ambil saya, patang tak dorong, kenapa ambil saya? Kalau perlu minta tolong sama penguasa, tolong letakkan motor rapak di situ. Anda tahu orang masuk lagi. Dia dia piti. Jadi dibayarnya untuk menzalimi orang lain. Anak nikah muah pula. Yo kami baralek lewat acaranya lain. Kan ada tampik nan lain. Serbaguna tanggung jawab penguasa lah tu. Jangan sampai penguasa ndak punya pikiran. Jangan sampai penguasa berpikir itu bukan urusannya. Jangan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang yang dia pimpin. Kita pemimpin di daerah itu. Sikap perangai dari rakyat kita menjadi tanggung jawab kita. Itu rakyat kamu kenapa berbuat zalim kepada yang lain? Kenapa dia pakai fasilitas umum seenaknya saja? Tak bisa kamu atur itu. Tak punya kuasa kamu. Kalau ada pemimpin yang mulai punya pemahaman, itu bukan tugas saya, itu pintu untuk masuk ke dalam dosa baginya. Maka dia punya kewajiban untuk mengeluarkan rakyatnya dari kezaliman tadi dengan cara membuat fasilitas. Buatlah gedung serbaguna, buatlah acara di sana. Aku ada musik dan sesuai jo aturan agama, mengajak kepada kebaikan, isi liriknya, penyanyinya sesuai jo aturan, laki-laki aku padu sili ndak berjogetnya, menutupi auratnya, mengingatkan. Karena dalam kebahagiaan ini jangan lupa bersyukur, bersabarlah dalam rumah tangga, selamat berbahagia. Lain itu isi nyanyi, ada masalah ada. Tapi kalau isi nyanyinya marawa di tepi jalan, amak di kaca indah berbunyi, rupanya lah mati. Awak harusnya beralih, amak nak mati pula. Itu lagu nak betul tu. Ya, cintaku hanya padamu. Itulah selesai tu tak. Makin malam makin tripping, ketutang. Itu musiknya lain. Orang lalok tajago, anak ketek menangi, jalan orang bambe, tiba dinyo santai saja. Bako santai saja, dia itu tak dosa tu. Kecik siang tak dosa, kecik inyo. Abi miang dia bagi siang, abi biso dia biasa. Nan salah tak salah lain, nan dosa tak dosa lain. Jangan dianggap dosa kadang, dianggap dosa kecik seindah ada. Itulah jadi gaya zaman sekarang. Dan pentingkan dakwah lepih. Didoakan dia sebalik-balik dia tetangga je. Tak bisa buat peraturan. Tak ada beralik labia dari zaman 6 dah boleh ada. Tak ada. Tak bisa dah. Tak bisa dah. Bahkan tak bisa. Awak takut je rakyat awak ustaz. Pemimpin yang ditakuti rakyatnya lebih baik ketimbang inyo yang takut ke rakyatnya. Tak percaya ibu, cubalah. Cubalah apa suami ibu tu takut ke ibu. Celiaklah akibatnya. Pak di rumah ya. Ya. Pak juga nak jadi. Pak masak ni, jadi. Bu keluar entah. Pergi ke mana bu? Pergi juga kawan bu. Ada acara pesta ulang tahun. Apa sudah? Aku atau pemimpin takut ke anak buah. Itu tentu. Tapi kalau yang bawahan takut ke atasan, jangan kalian langgar hukum Allah. Kebaikan yang keluar. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kata Nabi, kaful aza, jangan membuat orang terganggu di jalan. Atau masuk sarok nan wak buang di tepi jalan. Itu ibu sangko Islam tu ndak peduli sampai ke sana. Islam itu rahmatan lil alamin. Iko bambik jalan, barusak jalan, sampah. Bahkan sampah tu walaupun ndak membahayakan kita, tapi baunya, lain ndak berbau ndo, pandangan wak rusak. Mencampaan sarok dari jalan tu cabang iman. Mencampaan sarok ke jalan itu ndak beriman itu. Kurang imannya tu.
Melayang dari jendelanya, tiba di jalan. Awak naik motor di belakang, orang menjinjang di muka nan di jinjangnya, celik-celiknya ke belakang, mengawak di celik-celiknya. Rupanya sambil lewat tai chi juga sarok tu. Buang saroknya rupanya. Canggih lah orang di situ. Kami pernah dari Padang Luar ke Jambu Ayer itu ada 3 spanduk, dari nan sopan sampai nan kare. Kalau nan sopannya, jangan buang sampah di sini. Buktinya bonggok je sampah di sini. Yang tak boleh kan di sini. Di sini boleh. Itu kasih ini tu. Di sebelahnya boleh. Yang di siku tak boleh. Kemudian siapa yang buang sampah di sini didenda 4 sak semen. Ada sampah sini? Ada je. Ya Allah, miskinkanlah orang yang buang sampah di sini. Ada sampah di sini? Ada je. Udah kayak apa orang pasang spanduk, Laila spanduk. Canggih-canggih loh, kreatif loh orang. Tidak ada yang buang sampah di sini kecuali anjing dan sejenisnya. Ada di sini sampah? Ada ini. Siapa punya gereja tu? Orang Islam, orang kafir. Nyesangko Islam ko ke masaji sebut. Nyesangko jalan tu nak dijago dalam agama awak. Jalan sedijago oleh anggo orang. Waktu dua Islam ambil anggo orang sembarang saya. Macam-macam. Tapi tetap. Padahal itu menyakiti orang di jalan. Kita tidak memberikan hak pejalan kaki. Ada lo untuk kepentingan basamu, diambil jalan kau. Tu pawai. Pawai ku kan kepentingan basamu kau. Jadi jalan ku kan kepentingan basamu yo. Jadi kini wa uji sajalah. Kumpulkan manfaat khatam tu, jo pawai tu, kumpulkan mudarat nan diakibatkannya. Mana banyak itulah hukumnya tu. Allah haramkan khamar, Allah haramkan judi karena mudaratnya lebih banyak dibanding manfaatnya. Bukan karena dia tidak punya manfaat sama sekali, mudaratnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Khatam, apa manfaatnya? Bertambah rajinkah anak awak mengaji? Tidak. Pawai, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah orang terhambat untuk menuju ke tempat yang menjadi tujuannya. Tak ambil orang tiba di bandara, pesawat tabang dan inyo tinggal. Sehingga terlambat orang berbisnis rugi lanyo. Kemudian ada pula dan terlambat ikut ujian nasional, ikut ujian masuk perguruan tinggi. Itu tambik dek macet dia gara-gara orang beralik, jalan jadi sempit. Sehingga tak bisa ikut ujian masuk perguruan tinggi. Kami pernah melihat ambulan mengawang-awang tandu ada orang. Terpaksa berhenti di arah-arahkan khatam pawai tadi itu. Kok iona di dalam tu orang nan butuh bantuan cepat, gara-gara terlambat dia tidak sempat ditolong lagi, nak berbahaya kerja waktu. Matinya orang beriman secara zalim itu lebih besar di sisi Allah ketimbang hancurnya dunia. Di negari orang kafir, kalau lewat ambulan tu mangasewak minggir. Kalau ambulan ditampik wak lewat, tak ada minggir-minggir no. Keciknya antayon tidak tu cina. Antayon tidak tu cina. Cuba bawakan ke diri ibu, apa ibu nanti ambulan tu? Kecik ibu ke orang yang ngecek model tayon tidak tu. Kenapa bisa muncul itu? Kerana ada ambulan yang tak berisi, hanya berbunyi je. Tak patuh ke aturan, awak kan naik sadonya. Tapi balai yang khatam arah-arahkan tu isinya amak-amak pakai baju rancak, bercalak-calak berjalan, bergalak-galak. Anak-anak dan lagi make up dan berkalabian tak sesuai jumuanya. Kemudian musik drum band yang mayoritnya melenggok-lenggok dan bajunya, baju syuhrah aneh pada orang lain. Pokok banyak dan salah di sini. Anak khatam tu sendiri bisa tak boleh. Kenapa? Berjudi di sini. Malu orang khatam berjudi. Hadiah yang diperbuatkan dari peserta kan judi nama jadi itu. Tak ingin ibu dilarang, batuakan cara khatam waktu. Minimkan
mudarat yang ditimbulkan arah-arahkan waktu. Buat jalur alternatif untuk orang sehingga orang tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Bukan tidak sama sekali. Zalim namanya, adakah zalim pula? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza arrastum fajtanibu tariqad dawab wal hawam fil lail. Kalau engkau ingin parkir, kalau engkau ingin berhenti menginap, di awal panik melakukan perjalanan, ingin istirahat, jauhi jalur yang dilalui oleh hewan. Ijan tagaan kemah tu di jalan hewan jan. Kau itu tampek lalu tarana ijan di sinan parkir tu awak ijan. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Ndak kita nak beriman saya dapat rahmat dah. Hewan pun dapat rahmat, orang kafir pun dapat rahmat kalau Islam itu tegak. Ini yang dia halangi, yang dia hambat bukan hewan, manusia. Itu yang dia ambilnya. Parkir sembarangan, kampuang den mah itu sering. Mengapa? Kampuang bosku, mengapa aja? Kecil ibu Islam cuman sampai masalah ibadah, sampai ke situ diurus. Tak ada yang tak diatur oleh Islam. Islam itu sempurna, paripurna. Jangan halangi hewan berjalan, karena dia mau cari makan juga. Sekarang jalannya kamu halangi. Oh itu kan sehari gonya Ustaz. Memangnya boleh zalim sehari sebut? Kalau you boleh sehari zalim, tak ada so ada awak gunuan banalah dan sehari itu. Tak ada dalam Islam berbuat maksiat itu boleh sehari tak? Boleh maliang sekali semua hidup, tak ada. Ya. Boleh zalim asa sehari saya boleh. Bila biasa sehari tak boleh leh. Tak. Oh Nabi saja tak mengambil jalan hewan. Oh itu kan Nabi Ustaz. Awak kan Nabi dah. Jadi kalau nak Nabi awak boleh asal melanggar tu. Kita tanpa ibu faham. Bako tanpa ambo kan Nabi tu. Jadi balai yang maklumi salah yang nak menampau orang tu Nabi nya. Itu. Aduh saya. Hanya buang sampah ke jalan. Bako ke jalan pak buang kan ada tukang berasihan. Itu pemikiran sasih tu nama dia tu. Ya. Buang sampah ditampik dan sembarangan atau pakicen petugasnya ada tu bah. Habis suak kita buang sampah ke rumahnya. Ya, buang sampah ke rumahnya. Bako ke rumahmu buang. Kan ada nak bersihan bu. Bersihan dah dibutuh. Kalau di pasar, nyo sapu sarok, nyo lataan ni mungko kadai orang. Nyo sapu sarok, dia lagi hanya mungko kadai orang. Takui orang belajar kadai ya. Tapi jak sarok busuk pun minta ampun. Nak perangai orang Islam sebenarnya. Islamnya hanya Islam nama saja, perangainya nak menunjukkan Islamnya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita berbuat zalim, karena semakin banyak kezaliman yang kita kerjakan, itu khawatir nanti dapat firman Allah, Allah tidak memberikan petunjuk ke orang-orang zalim. Tak sadar-sadar apa jigu begitu. Kau berikanlah jalan itu haknya. Kau ia minta izin atau buat peraturan. Sianang kau memakai jalan kau untuk kepentingan pribadi, minta izin ke wali nagari dulu. Dan wali nagari yang memusyawarahkan jauh masyarakat di sini. Ya, kalau tidak ada jalan lain, tak boleh ambil jalan tu. Tapi kalau ada alternatif lain, silakan pakai itu. Jadi supaya wajan jadi masyarakat yang saling menzalimi. Untuk masalah yang tak berat ini, untuk masalah yang tak besar kau saja, apa ibu tak namuah mengecek? Ba'aluk berani mengecek, mengkritik kezaliman penguasa. Iko sudah teluk dah. Kan tak ada orang masuk penjara gara-gara meninggalkan mambik jalan tu. Ambo nak mambik jalan dah. Kan nak masuk penjara gara-gara tu dah. Jalan ambil jalan orang. Atau kalau you carian alternatif agar tahu orang capek minta izin dulu. Anda teluk dah. Padahal mengecek nak buat dah masalah dah. Abah lu akan mengecek penguasa zalim ini harus berhenti, ini ketidakadilan segala macam. Dah teluk. Sehingga anak terjadi lagi kezaliman tu adu tarui.
Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita, karena kita dilarang menzalimi dan kita dilarang dizalimi. Jadi orang yang dizalimi jangan, jadi orang yang menzalimi jangan. Termasuk tidak memberikan hak kepada haknya. Anak awak punya hak dari awak dinasihati. Ketika dia melanggar aturan Allah, hak anak dinasihati. Orang tua tidak berikan haknya, orang tua zalim kepada anaknya. Sebelum anak itu durhaka, bapak ibu sudah durhaka terlebih dahulu dengan cara tidak memberikan hak anak itu kepadanya. Dan hak yang tidak kita berikan adalah nasihat, peringatan ketika dia melanggar aturan Allah. Termasuk apa-apa nan hobi untuk menembak, ditembak-tembak burung sudah tu pabiakan, di akhirat datang burung itu kepada Allah, ya Allah, ambilkan hakku dari si fulan, ambo dizaliminya, ambo ditembaknya tapi tidak dimakannya. Padahal dia bukan hewan fasik. Kalau hewan fasik, wah disuruh membunuhnya. Ular, kalajengking, itu memang untuk dibunuh, bukan untuk dimakan tu. Makanya halal dimakan. Suratnya tembak, artinya tinggal. Itu zalim tu. Jo hewan-hewan dia gihaknya iswa. Menuntuinya di akhirat, menuntui. Ayam nan wa adu-adu tu, menuntuinya iswa tu. Dan suku-suku madu ayam, tunggulah. Jadi hak ayam tu dibantai, dimakan. Aku ayam tu disembelihnya, artinya tinggal. Besok mintanya haknya di akhirat ke Allah. Sampai bitulah Islam tu mengaturnya. Ayam sini di mudah apa boleh orang. Jadi kalau pemahaman kita terhadap Islam sempit, tak nampak cahaya Allah itu. Islam yang membuat orang masuk ke dalamnya secara berbondong-bondong, Islam yang memang dipahami secara sempurna dan paripurna. Bukan Islam yang dipotong separuh-separuh, yang lama dia awak pakai, yang tak lama dia awak campakkan. Bukan itu. Islam yang rahmatan lil alamin, terasa oleh orang kafir, ya bahkan hewan pun dapat maslahat, dapat manfaat yang di dalam agama mereka tak dapat itu. Kalau bisa Bapak Ibu menampakkan Islam itu secara sempurna dan paripurna, tentu bukan pribadi basamu-samu awak. Maka Allah berjanji akan menurunkan rahmatnya. Kalau satu negeri itu beriman dan bertakwa, Allah bukakan pintu-pintu langit, menurunkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Tak dihinakan awak bu, dimuliakan, diangkat awak. Tak dizalimi awak debu, awak justru bisa berbuat keadilan dan menyelamatkan orang lain dari kezaliman. Maka kalau bapa ibu melanggar aturan Allah, itu zalim namanya. Kalau bapa dan ibu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu kezaliman namanya. Kalau bapa dan ibu mengambil sesuatu dengan jalan yang tidak benar, itu juga kezaliman namanya. Dan kalau kita tidak memberikan hak kepada yang berhak, itu juga kezaliman namanya. Semuanya itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang termasuk melakukan kezaliman. Kita hendaknya menjadi orang-orang yang melakukan lawan dari kezaliman, yaitu menegakkan keadilan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.